Nostalgia adalah sebuah sentimentalitas untuk masa lalu. Sebuah kondisi di mana pikiran kita sedang mengenang masa lalu. Biasanya untuk sebuah periode atau tempat dengan asosiasi personal yang bahagia. Kata nostalgia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kepulangan. Masa lalu adalah masa yang indah. Begitulah orang-orang yang sedang tenggelam dalam nostalgia. Masa di mana kita tidak perlu pusing memikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Di mana kita tidak perlu takut memilih teman atau pasangan, karena kita belum mengenal kata minder. Masa di mana kita tidak perlu memikirkan tentang harga diri demi mendapatkan tempat di mata orang yang kita anggap hebat. Masa lalu, di mana kita tidak terlalu memikirkan soal cinta, atau mungkin patah hati. Apa kalian rindu dengan masa itu? Apa kalian juga terjebak dengan kenangan masa lama itu? Apa kalian ingin kembali ke masa itu? Masa di mana kita tidak terjebak dengan situasi beban hidup dan tuntutan sosial yang menimpa kalian di masa sekarang. Nostalgia juga bisa dibilang sebagai penolakan untuk menerima kenyataan bahwa kita dibebani oleh banyak permasalahan dalam hidup. Beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan teman lama saya. Kita berbicara banyak hal, mengenai kehidupan, dampak pekerjaan di tengah pandemi, dan percintaan yang membuat kehidupan semakin rumit. Namun, ada satu hal yang dikeluhkan oleh teman saya yang menarik perhatian saya, yakni bagaimana dirinya sangat menderita dengan berbagai macam bentuk nostalgia yang menghampirinya. Dalam kekosongan hayalannya, nostalgia bisa membawa jauh bahkan bisa membawa dirinya ke masa kanak-kanak. Apakah nostalgia sangat berbahaya di saat kita terjebak di kondisi di mana kita merasa sepi dan hampa? Jujur saja, saya sendiri juga sangat suka dengan nostalgia, bahkan mungkin Anda yang sedang menonton video ini. Saat kita sedang mendengarkan musik misalnya, kenangan masa lampau itu seakan kembali diputar di depan mata kita. Karena musik adalah mesin waktu terbaik yang bisa menenangkan dan menghipnotis jiwa walau masa-masa itu tak bisa kita ubah sekalipun. Atau mungkin Anda bernostalgia dengan menonton film, atau membuka album foto, atau juga bisa dengan melihat barang-barang pemberian dari seseorang. Bicara soal nostalgia, saya jadi teringat apa yang diajarkan Freud dalam psikianalisis. Nostalgia tidak dianggap hanya sebagai kerinduan akan masa lalu, tetapi kerinduan untuk masa yang benar-benar tidak pernah ada. Masa lalu, masa yang tidak pernah ada. Memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan jauh lebih rumit dari apa yang kita bayangkan. Bukan melulu soal kalkulasi fisika atau matematika, kuantitatif waktu, ternyata juga melibatkan dimensi diri. Aspek ontis-ontologis dari keberadaan manusia di dunia itu sendiri. Tentu masalah datang ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, diantaranya nostalgia dan bentuk romantisasi masa lalu. Nostalgia tak lebih dari logika budaya populer yang membentuk realitas menggunakan fantasi dan imajinasi masa lalu yang bertujuan untuk mencampur, menghidupkan, atau mereformasi ide, atau narasi dengan cara yang bertujuan dan berulang. Dan di sini budaya populer tampaknya kecanduan masa lalu dirinya. Medium yang dipakai juga tak lebih dari rupa-rupa bentuk budaya pop. Seperti saat mendengarkan musik, tak ada yang bisa mengalahkan perasaan atau ingatan luar biasa yang membanjiri fantasi kita ketika mendengarkan lagu yang mengingatkan masa kanak-kanak, cinta pertama, mantan kekasih, atau masa SMA. Teori nostalgia. Setelah menonton video dari YouTuber Johnny Harris soal teori nostalgia, di mana dia melakukan sebuah eksperimen yang cukup unik, yaitu merekonstruksi kembali kehidupan di masa lalu dengan menggunakan barang-barang lama yang biasa dia gunakan di masa lalu dalam kehidupannya sehari-hari di masa sekarang. Seperti mendengarkan musik lama, menggunakan parfum lama, menonton video dan foto-foto lama, serta melakukan aktivitas seperti yang dilakukan di masa lalu. Dia membuat sebuah teori yang sangat menarik sekali. Setiap manusia memiliki otak yang bisa memproyeksikan film-film yang dimana peran utamanya adalah diri kalian sendiri. Dan aktivitas ketika kita sedang memproyeksikan film ini terkadang juga salah dan menipu kita dalam menggambarkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini yang disebut ilusi nostalgia.
Dalam kehidupan manusia, kita seperti sedang berjalan di garis waktu yang terus berjalan ke depan, di mana kita akan bertemu dengan berbagai macam kejadian yang akan kita rekam dan kita simpan ke dalam memori. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai siapa diri kita bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Karena kita akan ditemui oleh berbagai kejadian yang berbeda-beda. Saat kita sedang berada di keadaan yang kesepian, maka otak kita akan memproyeksikan diri kita sebagai orang yang kesepian. Dalam kondisi ini kita pastinya akan tertuju ke momen nostalgia, di mana kita akan merindukan kenangan-kenangan masa lalu. Di mana kita tidak merasakan kesepian, kita akan merasakan perasaan yang bahagia bercampur rasa sedih karena kita tidak bisa kembali merasakan kenangan-kenangan itu di masa yang sekarang. Bahagia bercampur sedih, itulah perasaan yang akan muncul saat kita bernostalgia. Nostalgia bisa menjadi dampak yang baik bagi seseorang yang mengingat keburukan di masa lalu, dan membuat diri kita akan berusaha lebih baik dari masa lalu itu. Nostalgia bisa mengingatkan kembali mengenai jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang yang bermakna, bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan saat ini. Nostalgia juga bisa memberikan rasa syukur dengan kehidupan yang kita miliki sekarang. Nostalgia bisa menciptakan kepuasan dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan. Memberikan rasa tenang pada diri sendiri, dan meyakinkan diri sendiri bahwa kita adalah orang yang sudah berkembang. Di sisi lain, nostalgia juga bisa berdampak buruk bagi diri kita. Di saat kita mendefinisikan diri kita dengan cara yang salah. Biasanya kondisi seperti ini akan kalian hadapi saat berhadapan dengan kondisi buruk. Misalnya saat diputuskan oleh pacar, di PHK dari tempat pekerjaan. Beberapa bulan ke depan kalian akan meromantisasi kembali kenangan-kenangan indah bersama mantan, dan juga kenangan-kenangan saat di dalam pekerjaan bersama rekan-rekan. Kekuatan nostalgia begitu kuat untuk memicu emosi seseorang dan menipu dalam mendefinisikan pengetahuan mengenai diri seseorang. Ketika Anda begitu bergantung dengan nostalgia, nostalgia akan menjadi tempat pelarian yang sangat nyaman. Tempat di mana Anda terus-menerus menyalahkan keadaan masa lalu yang lebih indah dari masa sekarang. Perasaan yang membuat Anda tidak memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang sekarang. Kenyamanan palsu, kenyamanan yang membuat kita tidak bisa bergerak maju, kenyamanan yang membuat kita tertinggal di masa yang sekarang. Selama kita masih menjadi pecandu nostalgia, selamanya kita tidak akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Lantas, apakah kita masih ada harapan untuk masa depan? Satu hal yang bisa kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar apapun dari sejarah. Begitulah kutipan terkenal salah satu filsuf besar Jerman, Hegel.